Kalau saya melihat satu lembar struk ini, Pak, ini kan di depan saya nih, Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit, Pak. Pimpinan izin Ya, Pak. interupsi. Sedikit lagi. Ya, Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Ya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Ya. Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Diskon voucher ada ya? ya masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, angkanya 98. beda dari 13 mana? Ya, beda yang tadi. 13 mana yang 13? Nah, Oke. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf. Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya?
12.000 dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia dapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya, bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya 5.000. coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Dit sudah menjelaskan Sebentar, sedikit semuanya. pimpinan. Saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar 20.000 rupiah per hari. Kalau saya bayar 20.000 rupiah per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang 5.000 rupiah. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat. Paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang 5.000 rupiah. Tapi kalau double order, Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang isi videonya dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan Jokowi ijazah palsu memazulkan Gibran tak lulus SMA dan FUFA. Nah tentunya mengundurkan diri dari wakil kota untuk maju jadi wapres, sekalian mundur dari wapres ajaib ini. Nah, di sini kita lihat politik pemerintah adalah punya rakyat, tanpa rakyat tidak akan pemerintah, maka rakyatnya memiliki semua perintah kembali lagi rakyat yang punya. Mana kalimat mengundurkan diri dari wapres? Kapan aku belum dengar Gibran mundur dari wapres. Nah, bagaimana kita lihat benar gak ini? Kalau nanti udah waktunya baru saja didukung, kan belum cukup umurnya, kesayangan nabrak konstitusi. Nah, semua lihatnya diri sendiri dulu sebelum mengoreksi orang lain, tapi semua kehendaknya bukan manusia yang tersempurna. Bagaimana kita lihat ini waktunya menjabat wali kota, bukan sebagai wapres. Wajar sih kalau kita lihat Gibran memazulkan tidak ada kontribusi atau untuk negara. Pengunduran diri Gibran patut diapresiasi karena berani mengundurkan diri, patut jadi teladan setiap pemimpinnya. 3 wong sama aja ketua DPR tidak gunanya. Bagaimana baguslah kalau sadar Anda memundurkan diri, wajib diturunkan cabut semua fasilitas negara, apapun yang diberikan tidak ada lagi. Nah, negara sebesar ini kok punya pejabat tinggi tidak patuh sejak awal diproses. Pokoknya menjaga marwah negara satu agar disiplin 1945 yang bersih dan berwibawa untuk kedepannya, untuk bagi calon-calon pemimpin negara ini, negara yang baik dan benar.
Korupsi semuanya momet rakyat melihatnya era Jokowi penerusan dalam segala bidangnya. Wakil presiden pilih uang lagi di otak penuh ilmu jadi kosong. Nah, mengundurkan diri itu lebih terhormat daripada dimazulkan. Mulyono memang ditega sama anak. Harusnya sadar diri Mulyono ditentang pendidikannya, anaknya jangan terus membohong. Bukan cuman purnawirawan aja, tapi rakyatnya juga serius dari dulu ingin memazulkannya. Anak Mulyono terlalu ambisius, waktu itu ambisi simul untuk dilestarikan dinasti Mulyono. Saya mengajukan diri menggantikan Gibran sebagai wapres, gak mundur lama-lama kayak tuntutan kerja tingginya. Bagaimana bisa mau perbaikan, masih banyak yang harus diamputasi pejabat korupnya. Nah, tentunya sudah punya kamu Gibran, mendingnya jadi tukang ojek aja biar aman, tidak ada masalah. Biar kamu benar-benar uang korupsinya sudah triliun, bapaknya juga tidak bakalan habis 100 keturunannya. Semoga kebenaran segera memunculkan, karena saya yakin tahun 2030 nanti Indonesia akan mercun suara buang dan majulkan Gibran dan wakil presiden. DPR 10 tahun apakah manfaat buat rakyat? Coba dulu pun, apalagi kinerjanya jadi orang beliau. Lihat yang hasil kinerjanya pun memikirkan korupsinya. Mengundurkan diri lah dari wali kota apa wapres aku belum jelas, karena ada kalimat 3 tahun dari Surakarta, jabatan wapres belum ada 3 tahun. Bagaimana bisa, memang harus di gentleman dan dengan mundurkan secara terhormat dengan tidak menimbulkan gejolak atau macam-macam dengan diri lubuk hati yang dalam. Nah, kita lihat bagaimana kalau DPR dong surat pengundurkan diri fufufa atau enggak syaratnya. NKRI ini harga mati, malah di undang-undang amandemen yang dimana padahal NKRI ini ke sesuatu Republik Indonesia Indian Belanda, penyempurnaan agama-agama dari agama Yahudi, Nasrani, Muslim, non-Muslim, hidup bunda dan segala macamnya. Kita lihat di belakang-belakang Gibran Merdeka, siapa sih salahnya? Sekali DPR dibubarkan, muak lihat muka pun. Kita lihat program Prabowo ditolak, apalagi Gibran buktikan Prabowo ini. Ini kapan diseret lagi benar-benar, apakah dan memundurkan aja, mending mengundurkan diri langsung baik dan tidak. Lebih baik mundur daripada kasus ijazah, lebih baik nikmati kekayaan triliun dengan sebebas-bebas sebelum KPK memicunya. Bagaimana kita lihat, jika benar Gibran diundurkan diri, berarti Gibran masih punya hati dan waras. Sadarlah siapa dirinya dan sadarlah akan memampunya negara, bukan untuk main-main. Kapabilitas, kecerdasan, akhlak baik, takut dizolimin rakyat NKRI dan tahu topoksi untuk kesejahteraan. Maka kuasa damai tahu, ini pasti mantapnya lagi bunga kamu yang menggantikannya. Kita lihat di sini bagaimana sangat setuju tentang Gibran mundur dari jabatan sebagai wapres, lebih cepat lebih baik. Nah, di sini ya Gibran mundurkan dari wapres cuman gimmick-gimmick politik, lalu siapa yang pengganti? Atau bisa jadi Prabowo kerjakan sudah ada Teddy pendampingnya setiap luar dalam hidup Jokowi. Nah, ini Mas Sambu waktu jadi wapres di Solo dasarnya. Kita lihat Gibran dia mengundurkan diri, rasa nggak percaya. Nah, bagaimana mungkin kita pelongo-pelongo ini jadi wapres? Bikin malunya satu, keluarga memang nggak punya rasa malu dari papa sampai anaknya. Kok DPR Soekarto 3 tahun terakhir ini mengundurkan waktu jadi wali kota, apakah wapres jadi wapres? Belum ada 3 tahun yang benar. Bagaimana ini waduh mundurkan diri. Nah, tentu mengundurkan diri, dan ini kita lihat bagaimana dicopot Gibran segera digantikan SMA Mahfud dan pasti maju negara ini. Itu karena jadinya jangan ketahui karena banget wakil Gamal Lulu dan pengalaman sedikit pun, padahal banyak sekali yang sudah tahu negara ini. Inilah yang kita dengar bagaimana cara dia mengundurkan diri wali kota anak wapres. Nah, kalau buat berita yang benar dong, beritanya berapa tahun lalu saat dari wali kota Solo ke Kapres akannya berita baru. Jadi kita lihat bagaimana
tentang ini, tentang Gibran untuk mengundurkan dirinya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya.